Are you ready for it? Hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan memperlihatkan pada kalian kegiatanku selama magang di BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang dikenal dengan BKKBN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Perpustakaan ini termasuk dalam perpustakaan khusus yang menyediakan bahan informasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Perpustakaan BKKBN ini berlokasi di Jalan Permata nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Kota Jakarta Timur. Lebih tepatnya di lantai dasar Gedung Halim 2 ya teman-teman. Lalu seperti apa sih perpustakaan BKKBN itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Setelah lihat cuplikan tersebut, ada apa aja sih di perpustakaan BKKBN? Yang pertama ada meja sirkulasi, yang kedua ada ruang tunggu untuk para tamu yang berkunjung ke perpustakaan BKKBN. Selanjutnya ada meja baca yang diperuntukkan bagi para pemustaka. Tidak hanya itu, di perpustakaan ini juga tersedia komputer yang dapat dipinjam oleh para pemustaka. Selanjutnya, ini adalah ruangan yang dipakai pustakawan untuk bekerja. Lalu di mana sih buku-buku yang disimpan? Nah, ini merupakan ruangan yang berisi rak koleksi dari perpustakaan BKKBN. Karena perpustakaan ini termasuk pada perpustakaan khusus, maka teman-teman hanya menyampaikan kepada staf dan staf yang akan mencari koleksi tersebut di dalam ruangan ini. Selanjutnya, kegiatan apa aja sih yang aku lakukan selama magang? Yuk kita lihat. Pertama-tama aku akan memperlihatkan program unggulan yang terlaksana saat MBKM. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi literasi sekolah, program Bangga Kencana tahun 2023 dalam memperingati Hari Buku Nasional. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, ada lomba mewarnai, hibah buku, lomba baca puisi, stand pojok baca, dan yang terakhir tukar buku antar teman. Kegiatan yang kedua adalah sosialisasi dan pelatihan aplikasi Enlistlight untuk para pustakawan dan pengelola perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan ada perkenalan aplikasi Enlistlight oleh pihak Perpusnas, ada praktik pengolahan bahan pustaka, dan yang terakhir sosialisasi aplikasi Sidara milik BKKBN. Berikut ini adalah cuplikan dari kegiatan sosialisasi bersama pihak Perpusnas. Selanjutnya adalah kegiatan promosi perpustakaan pada akun Instagram yang dimiliki Perpustakaan BKKBN Pusat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan segala informasi kepada masyarakat. Kegiatan terakhir di program unggulan ini adalah penyiangan bahan pustaka atau yang dikenal sebagai Widing. Menurut Perpusnas, Widing merupakan suatu kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan berdasarkan pertimbangan. Selanjutnya adalah program rutin yang aku laksanakan selama program MBKM. Yang pertama adalah layanan sirkulasi yang merupakan suatu pelayanan utama dari segala kegiatan di perpustakaan, mulai dari peminjaman, pengembalian, hingga perpanjangan masa pinjam bahan pustaka. Selanjutnya adalah pengadaan bahan pustaka. Perpustakaan ini memperoleh koleksi melalui terbitan sendiri, pembelian, dan hibah. Selain buku, perpustakaan ini juga berlangganan koran pada terbitan Kompas dan majalah hibah dari Femina. Selanjutnya adalah kegiatan cap inventarisasi sebagai bentuk kepemilikan di perpustakaan BKKBN. Kemudian adalah kegiatan klasifikasi pengolahan bahan pustaka. Selanjutnya adalah kegiatan katalogisasi. Pada saat ini sedang masa peralihan dari sistem otomasi perpustakaan SLIMS ke Enlistlight. Kegiatan selanjutnya adalah pengolahan bahan pustaka, yaitu labeling. Berikut ini akan ditampilkan proses labeling pada buku. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan tanda pada punggung buku sebagai
sebagai batas dari label tersebut. Jika diukur, posisi penempelan label ini berjarak 3 cm dari bawah buku. Kemudian buka stiker label, lalu tempel pada punggung buku sesuai dengan batas yang sudah ditandai tadi. Meskipun label yang terpasang sudah rekat, akankah lebih baik tetap diberikan solasi agar label tetap terjaga dan tidak dapat dirusak oleh para pemustaka ketika buku tersebut dipinjam. Setelah bahan pustaka tersebut selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan buku pada rak atau shelving. Kemudian kegiatan rutin yang terakhir aku lakukan adalah pemeliharaan bahan pustaka. Berikut ini adalah proses pemeliharaan bahan pustaka menggunakan serap air. Langkah yang pertama adalah membuka kemasan isi ulang serap air. Selanjutnya adalah buka tempat serap air. Lalu tuang serap air yang berbentuk butiran kecil pada tempatnya. Kemudian tutup rapat tempat tersebut dan serap air siap digunakan. Setelah selesai, maka letakkan serap air pada rak koleksi buku. Seiring berjalannya waktu, butiran tersebut akan mengeras seperti kristal es yang membuktikan bahwa dapat bekerja maksimal akibat suhu ruangan AC.